Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Penganggaran Bisnis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peramalan penjualan. Kali ini kita bakal bahas ke chapter yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat anggaran penjualan. Kita mulai ya. Contoh soalnya, di sini ada tabel data penjualan untuk PT ABC selama tahun 2015 hingga tahun 2019 yang dibentuk dalam triwulanan ya. Nah, dari soal ini juga kita peroleh informasi terkait harga produk di setiap daerahnya. Jadi untuk sirup leci itu di Bandung harganya Rp20.000, sedangkan di Yogyakarta harganya itu Rp18.000. Nah, untuk sirup mangga di Bandung harganya Rp24.000, sedangkan di Yogyakarta harganya Rp21.500. Nah, dari soal ini kita juga peroleh informasi bahwa pendistribusian produk untuk daerah Bandung dan Yogyakarta yaitu 3:2, sedangkan untuk pendistribusian setiap produknya yaitu dapat terlihat pada tabel berikut. Jadi untuk sirup leci, distribusi penjualannya 50%, dan juga untuk sirup mangga, distribusi penjualannya 50%. Nah, berdasarkan informasi tersebut, Anda diminta untuk meramalkan penjualan pada tahun 2020 menggunakan time least square, kemudian susun anggaran penjualan dalam triwulanan. Kita mulai dari soal yang pertama ya, yaitu bagaimana cara membuat peramalan penjualan menggunakan time least square untuk tahun 2020. Nah, di sini saya sudah sediakan tabelnya untuk menghitung penjualan di tahun 2020. Yang pertama, karena kita menggunakan metodenya time least square, sehingga kita harus menentukan dulu nilai X-nya ya. Lalu untuk menentukan nilai X-nya, kita lihat dulu datanya, apakah data ini ganjil atau genap. Karena di contoh ini datanya 2015 sampai dengan 2019, berarti datanya ganjil ya. Kita mulai dari nilai 0 di tengah data ya. Berarti untuk 2017 nilai X-nya saya tulis 0, lalu 2016 minus 1, 2015 minus 2, lalu di bawahnya 2018 1, 2019 2 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai XY-nya dengan menggunakan rumus sama dengan, kalau di Excel pakai sama dengan ya, sama dengan minus 2, yaitu nilai X-nya untuk tahun 2015 dikali penjualan di tahun 2015 juga, yaitu 138 ya, sama dengan minus 276. Lalu kita hitung sampai tahun 2019 gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung nilai X kuadratnya. Yaitu untuk 2015 nilai X kuadratnya minus 2 pangkat 2 atau minus 2 kuadrat gitu ya. Sama dengan 4. Lalu kita hitung nilai X kuadratnya sampai tahun 2019 gitu ya. Nah, selanjutnya setelah diperoleh nilai-nilai ini, kita hitung jumlah untuk masing-masing X, XY, ataupun X kuadratnya. Caranya sama dengan sum, kurung buka, kita hitung nilai X-nya dari 2015 sampai dengan 2019, kurung tutup. Nah, lalu kita hitung juga untuk nilai jumlah XY-nya dan juga jumlah X kuadratnya. Nah, setelah diketahui dari informasi ini, selanjutnya kita hitung nilai A-nya. Nah, karena A-nya kita A dan B ya. Nah, karena rumus A dan B-nya ini kita menggunakan metode time least square, maka untuk A, rumusnya itu sigma Y dibagi N. Maka nilai A sama dengan sigma Y-nya 800 dibagi N-nya. N-nya 5, karena dari tahun 2015 sampai 2019 itu 5 tahun ya. Jadi nilai A-nya 160. Lalu untuk nilai B. Nilai B menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat ya. Berarti kita hitung sigma XY-nya 100 dibagi sigma X kuadratnya yaitu 10.
Jadi diketahui nilai B-nya adalah 10 ya. Gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke persamaannya. Nah, persamaannya Y sama dengan A plus BX ya. Berarti kalau kita jabarkan jadi gini ya, persamaannya Y sama dengan 160 dari nilai A tadi ditambah B-nya yaitu 10 dikali X ya. Nah, karena nilai X-nya belum dimasukkan, kita lihat dulu dari nilai X ini. Nah, 2019 itu kan 2 X-nya ya, berarti 2020 X-nya 3. Lalu kita tinggal substitusikan saja. Jadi nilai Y itu kalau kita hitung sama dengan 160 atau sama dengan 160 yang ini ditambah B-nya 10 dikali X-nya. X-nya 2023 ya. Kurung tutup. Nah, inilah nilai Y-nya. Jadi penjualan untuk tahun 2020 diramalkan itu sebesar 190 dus ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menyusun anggaran penjualan dalam triwulanan. Tapi sebelum ke situ, kita harus menghitung dulu bagaimana ataupun berapa jumlah penjualan produk untuk setiap produknya. Nah, karena tadi ada informasi di soal di mana pendistribusian produk untuk daerah Bandung dan Jakarta, yaitu 3:2, maka kita harus menghitung dulu jumlah produk untuk kota Bandung. Berarti sama dengan 3/5, 3-nya ini dari penjualan kota Bandung, yaitu 3 dibagi 5, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5, dikali ramalan penjualan untuk tahun 2020, yaitu 190 dus. Sehingga di kota Bandung, produknya sebanyak 114 dus. Lalu untuk Yogyakarta juga sama. Karena dia 3/2, berarti 2/5 dikali jumlah produknya berdasarkan ramalan penjualan, yaitu 190 sama dengan 76 dus ya. Jadi kalau misalkan kita totalkan untuk Bandung dan Jakarta itu jumlahnya harus sama seperti ramalan penjualan ya, yaitu sejumlah 190 dus. Oke, nah dari pembagian ini selanjutnya kita hitung perbandingan untuk setiap produknya, karena tadi di soal ada pendistribusian untuk setiap produknya. Untuk sirup leci 50%, sirup mangga 50%. Nah, sehingga untuk di kota Bandung kita hitung sama dengan 50% dari yang ini dikali 114 ya, sama dengan 57. Begitupun untuk yang mangga, berarti 50% dikali produk yang di Bandung ya. Nah, 57 juga. Nah, lalu untuk di Yogyakarta, berarti 50% dikali 76. Begitupun untuk yang sirup mangganya. 50% dikali 76. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita totalkan, ini harus sama juga dengan yang tadi. Jadi kota Bandung jumlah produknya secara total, yaitu sirup leci dan juga sirup mangga, sejumlah 114 dus. Sedangkan untuk Yogyakarta 76 dus gitu ya. Nah, kita totalkan aja ke sini juga. Nah, ini jumlah sirup leci yang diproduksi untuk kota Bandung dan Jakarta, berarti jumlahnya 95. Sedangkan untuk sirup mangga, jumlahnya itu sebanyak 95 juga ya. Itu jadi hasilnya sama, yaitu sebanyak 190 gitu. Nah, setelah ini terus bagaimana lagi? Nah, setelah kita menghitung peramalan penjualan dan juga penjualan produk untuk setiap produknya, kita selanjutnya hitung persentasenya untuk setiap triwulan. Nah, ini tabelnya saya dapat dari data yang tadi ya, dari data di soal.
data di soalnya. Bentar saya kecilkan sedikit ya, biar lebih kelihatan. Oke. Saya besarkan sedikit untuk Excel-nya biar lebih kelihatan. Nah, selanjutnya kita hitung rata-rata dari informasi yang ada di soal tadi ya, dari soal ini. Oke, rata-ratanya berarti untuk triwulan pertama sama dengan average dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kalau manual berarti 30 ditambah 35 ditambah 38 ditambah 42 ditambah 46 dibagi 5 ya. Gitu. Lalu kita hitung sampai triwulan yang terakhir. Nah, setelah itu baru kita hitung persentasenya. Persentasenya menghitungnya bagaimana? Yaitu sama dengan 190 yang ini dibagi jumlah keseluruhannya 800 ya. Kita enter. Nah, sama dengan 23,750%. Ya, begitupun sampai triwulan terakhir dan jumlahnya triwulan terakhir dan jumlahnya ya. Tapi sebelum ke situ saya ini dulu ya, biar bisa langsung di drag. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah diketahui persentase untuk setiap triwulannya. Lalu selanjutnya bagaimana lagi? Selanjutnya kita tentukan jumlah penjualan secara triwulan untuk setiap daerahnya. Nah, ini untuk daerah Bandung. Untuk daerah Bandung, caranya bagaimana? Untuk daerah Bandung, caranya kita langsung perbesar dulu saja ya. Nah, caranya untuk yang kota Bandung, kita hitung dulu dari yang leci. Yang leci kita hitung persentasenya. Nah, dari sini ya. Jadi, berarti untuk triwulan pertama bagaimana? Triwulan pertama sama dengan triwulan pertama persentasenya 23,750 ya. Berarti 23,750 dikali sirup leci di kota Bandung 57 ya, dari hitungan yang tahapan kedua ya. Jadi diketahui jumlahnya 13,5375 gitu ya. Lalu untuk sirup mangga, nah untuk sirup mangga juga sama. Berarti saya untuk yang ininya kita inikan dulu ya, bekukan dulu biar bisa langsung di drag. Nah, untuk sirup mangga juga sama di triwulan pertama, yaitu 37,50% dibagi sirup mangga di kota Bandung, yaitu 57 dus gitu ya, kayak gitu. Lalu untuk triwulan 2 bagaimana? Sama juga, berarti persentasenya dari hitungan langkah ketiga ya, itu kita kalikan produknya, produk untuk kota Bandung yang tadi ya, yang 57 tadi, lalu kita drag ke bawah seperti itu. Begitupun untuk triwulan 3, jadi persentasenya berapa gitu ya, lalu dikali dengan jumlah unitnya ya, unit setiap produknya untuk kota Bandung sampai dengan persentase di triwulan keempat ya. Dan triwulan keempat, nah diperoleh hasilnya seperti ini. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk setiap triwulannya ya. Nah, begini ya. Lalu kita
lanjutkan perhitungannya sampai triwulan ke-4. Lalu untuk daerah Yogyakarta pun sama, berarti persentasenya dari yang ini sama ya, dari hitungan langkah ke-3 ya, dikalikan jumlah unitnya dari hitungan yang kedua, yaitu 38 untuk sirup leci. Untuk sirup mangga juga sama ya, saya beri contoh 1, berarti seperti ini untuk persentasenya, lalu dikalikan jumlah unitnya, yang ini 38 gitu ya. Nah, lalu untuk triwulan yang kedua kita hitung dengan cara yang sama, jadi persentasenya lalu kita kunci terlebih dahulu dikalikan jumlah unitnya. Dan ini kita lakukan untuk setiap triwulan gitu ya, dengan menggunakan cara yang sama ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk sirup leci. Lalu untuk sirup mangga bagaimana? Sama ya. Caranya yaitu persentase dikalikan dengan jumlah unitnya gitu. Nah, lalu setelah diketahui seluruhnya, baru kita jumlahkan per setiap triwulannya. Dari mulai triwulan yang pertama, seperti ini, hingga triwulan yang keempat ya. Setelah ini diketahui, kalau misalnya kita masih ragu nih, ini benar atau salah, kita cek aja. Misalnya untuk daerah Bandung, kita totalkan dulu keseluruhan jumlah dari setiap triwulannya. Nah, jumlahnya 114 ya, sama dengan perhitungan sebelumnya. Untuk kota Bandung itu 114 dus gitu ya. Begitupun untuk Yogyakarta, kita gunakan cara yang sama. Kita jumlahkan. Nah, di sini ada 76 dus gitu ya, sama dengan perhitungan yang sebelumnya, 76 dus. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita akan menyusun anggaran penjualannya. Ya, nah ini saya sudah buatkan tabel untuk anggaran penjualannya. Dalam unit dan juga dalam rupiah. Kalau dalam unit ini sesuai dengan perhitungan yang tadi ya, di setiap triwulannya. Nah, untuk dalam rupiahnya ini disesuaikan dengan informasi yang kita dapat dari soal, gitu ya. Nah, di sini saya coba minimize dulu. Nah, di sini sesuai harganya ya. Jadi misalnya ini untuk sirup leci di Bandung harganya 20.000. Berarti rumusnya jumlah unitnya dikali dengan 20.000. Nah, begini ya jumlahnya. Dan ini kita lakukan perhitungannya ke seluruh triwulan, gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk sirup mangga harganya di Bandung 24.000, berarti unitnya dikali dengan 24.000. Hasilnya segini, ya. Lalu kita hitung juga untuk setiap triwulannya. Nah, setelah itu baru kita totalkan keseluruhan produknya, gitu ya, untuk kota Bandung. Nah, baik ini kita totalkan baik dalam bentuk unitnya atau dusnya ataupun dalam bentuk rupiahnya, gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk Yogyakarta. Yogyakarta juga sama. Harga sirup leci di Yogyakarta 18.000 ya. Berarti jumlah unitnya dikalikan 18.000. Lalu kita hitung untuk seluruh triwulannya. Nah, seperti ini. Begitupun untuk mangga ya. Sirup mangga di Yogyakarta harganya 21.500. Berarti unitnya dikalikan 21.500. Lalu diketahui hasilnya dan dihitung pada setiap triwulannya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru
kita totalkan untuk setiap produk yang ada di Yogyakarta, baik sirup leci maupun sirup mangga. Dan ini dihitung tidak hanya unitnya juga aja ya, tapi juga dari rupiahnya juga. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita hitung tahunannya ya. Cara tahunannya unitnya berarti kita tambahkan unit di triwulan pertama, lalu triwulan kedua, lalu triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Nah, sehingga diperoleh dalam 1 tahun atau secara tahunan, sirup leci di Kota Bandung itu anggaran penjualannya sebanyak 57 unit. Kalau dirupiahkan, berarti kita jumlahkan dari sisi rupiahnya. Jadi dari sisi rupiah untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, sebesar 1.140.000. Begitupun untuk produk yang lainnya, yaitu produk sirup mangga gitu ya. Nah, seperti ini. Ini total yang tadi ya, yang di subtotalkan. Lalu selanjutnya untuk Yogyakarta juga sama. Jadi unit di triwulan pertama, ditambah unit di triwulan kedua, ditambah unit di triwulan ketiga, ditambah unit di triwulan keempat. Begitupun secara rupiahnya. Berarti rupiah di triwulan pertama, ditambah rupiah di triwulan kedua, ditambah rupiah di triwulan ketiga, dan ditambah rupiah di triwulan keempat. Setelah itu kita hitung juga untuk produk sirup mangga, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini apa? Ini adalah total keseluruhannya, yaitu perhitungan dari subtotal untuk Kota Bandung dan juga subtotal untuk Kota Yogyakarta, gitu ya. Nah, dari sini kita dapat ketahui anggaran penjualan dalam 1 tahun, yaitu di tahun 2020, itu sebanyak 190 unit. Kalau dari sisi unitnya ya, kalau dari sisi rupiahnya sebesar 4.009.000. Nah, sedangkan kalau dari sisi triwulannya bagaimana? Nah, ini yang dari sisi triwulannya. Kalau mau ditriwulankan seperti ini, gitu ya. Itu adalah pembahasan dari contoh soal anggaran penjualan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas chapter yang keempat, yaitu berkaitan dengan anggaran bahan baku. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.